Pernah nggak sih kamu mencium aroma kuah rempah yang begitu kuat sampai rasanya perut langsung lapar seketika? Bukan sekedar aroma daging biasa, tapi wangi khas yang hangat, gurih, kaya bumbu, dan seolah langsung mengajak siapapun untuk duduk, mengambil sendok, lalu menikmati semangkuk hidangan yang legendaris. Itulah sensasi yang selalu hadir saat kita berbicara tentang coto Makassar, salah satu kuliner khas Indonesia yang bukan hanya terkenal karena kelezatannya, tetapi juga karena sejarah dan cita rasa tradisionalnya yang begitu melekat di hati para pecinta makanan Nusantara. Coto Makassar bukan sekedar makanan berkuah biasa. Hidangan ini adalah perpaduan sempurna antara daging sapi, jeroan, dan kuah kental berbumbu rempah yang dimasak dengan penuh kesabaran hingga menghasilkan rasa yang sangat khas. Dari tampilannya saja, coto ini sudah begitu menggoda. Kuahnya terlihat kaya, berwarna coklat keemasan, dengan aroma rempah yang langsung menusuk lembut ke hidung. Belum lagi saat disajikan bersama ketupat atau burasa, sensasi makannya benar-benar terasa lengkap dan memuaskan. Coto Makassar berasal dari Sulawesi Selatan dan sudah menjadi salah satu ikon kuliner yang sangat dibanggakan. Bagi banyak orang, hidangan ini bukan hanya soal rasa, tapi juga soal kenangan, tradisi, dan kebersamaan. Ada yang mengenalnya sebagai menu sarapan, ada juga yang menjadikannya sajian istimewa saat kumpul keluarga. Yang jelas, siapapun yang pernah mencicipinya pasti sulit melupakan rasa gurih, hangat, dan kaya bumbu yang dimilikinya. Yang membuat coto Makassar begitu istimewa adalah penggunaan rempah-rempah pilihan serta teknik memasak yang membuat semua rasa menyatu dengan sempurna. Setiap suapan terasa begitu dalam, gurih dari kaldu, lembut dari daging, dan harum dari bumbu yang meresap hingga ke dalam. Ini bukan makanan yang sekadar mengenyangkan, tapi juga memberi pengalaman rasa yang benar-benar berkesan. Jadi, kalau kamu sedang mencari menu tradisional yang kaya cita rasa, menggugah selera, dan punya nilai budaya yang kuat, maka coto Makassar adalah salah satu hidangan yang wajib banget kamu kenal. Coba dan sajikan di rumah. Salah satu alasan mengapa coto Makassar begitu istimewa adalah karena perpaduan bahan-bahannya yang sederhana, tetapi jika dimasak dengan benar akan menghasilkan rasa yang sangat kaya dan mendalam. Hidangan ini terkenal dengan kuah rempahnya yang gurih, dagingnya yang empuk, dan aroma khas yang langsung membangkitkan selera. Karena itu, menyiapkan bahan dengan lengkap adalah langkah penting agar rasa otentik coto Makassar bisa benar-benar terasa. Berikut bahan-bahan yang perlu kamu siapkan. Bahan utama: 500 gram daging sapi, 250 gram jeroan sapi, babat, paru, hati, atau usus, sesuai selera. 2 liter air untuk merebus, 2 batang serai, memarkan, 3 lembar daun salam, 4 lembar daun jeu, 2 cm lengkuas, memarkan, garam secukupnya, bumbu halus, 8 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 4 butir kemiri, sangrai, 1 SDM ketumbar, sangrai, 1 sendok jintan, sanglai, 1 sendok teh merica bukian, 2 cm zahe, 2 cm twingi, 1 sendok teh gula pasir. Bahan khas penguat rasa: 100 gram kacang tanah, sangrai lalu haluskan. Ini yang membuat kuah coto lebih kental dan gurih khas. Pelengkap sajian: ketupat atau burasa, daun bawang iris, bawang goreng, sambal tauco atau sambal cabai, jeruk nipis. Bahan-bahan inilah yang akan membentuk karakter kuat dari coto Makassar. Daging dan jeroan memberi rasa gurih yang kaya, sementara rempah-rempah dan kacang tanah menciptakan kuah yang harum, kental, dan sangat khas. Saat semua bahan ini dimasak bersama dalam waktu yang cukup, hasilnya bukan hanya makanan enak, tetapi sebuah sajian tradisional yang terasa sangat istimewa. Dengan bahan yang lengkap dan tepat, kamu sudah selangkah lebih dekat untuk menghadirkan semangkuk coto Makassar asli rumahan yang aromanya saja sudah bisa bikin suatu rumah lapar. Sebelum masuk ke tahap memasak kuah rempah yang kaya rasa, langkah penting yang tidak boleh dilewatkan adalah menyiapkan daging dan jeroan sapi dengan benar. Tahap ini sangat menentukan hasil akhir coto Makassar. Karena jika persiapannya tepat, maka tekstur daging akan empuk, jeroan terasa bersih, dan kuah yang dihasilkan pun lebih gurih tanpa aroma yang mengganggu. Pertama, cuci bersih daging sapi dan semua jeroan yang akan digunakan seperti babat, paru, hati, atau usus.
Pastikan semua bagian dicuci di bawah air mengalir hingga benar-benar bersih. Untuk beberapa jenis jeroan seperti babat atau usus, biasanya perlu dicuci lebih teliti agar tidak meninggalkan bau amis atau kotoran yang menempel. Setelah itu, rebus daging dan jeroan secara terpisah, agar teksturnya lebih terkontrol dan hasilnya lebih maksimal. Masukkan daging ke dalam panci berisi air, lalu rebus hingga setengah empuk. Lakukan hal yang sama pada jeroan, karena masing-masing jenis jeroan biasanya memiliki waktu matang yang berbeda. Saat merebus, kamu bisa menambahkan sedikit garam, daun salam, dan serai, agar aroma daging dan jeroan menjadi lebih segar dan tidak amis. Setelah matang, angkat lalu tiriskan. Simpan air rebusan daging karena kaldu ini sangat berharga dan akan menjadi dasar kuah coto Makassar yang gurih dan kaya rasa. Inilah salah satu rahasia kenikmatan coto. Kuahnya bukan sekedar air biasa, tetapi kaldu yang sudah mengandung sari daging dan rempah alami. Selanjutnya, potong daging dan jeroan menjadi ukuran kecil-kecil atau sesuai selera. Potongan yang pas akan membuat coto lebih nyaman disantap dan memudahkan bumbu meresap saat dimasak bersama kuah nanti. Tahap persiapan ini memang terlihat sederhana, tetapi justru menjadi fondasi utama agar coto Makassar buatanmu terasa nikmat, bersih, empuk, dan benar-benar menggoda sejak suapan pertama. Setelah daging dan jeroan siap, kini saatnya masuk ke bagian paling penting yang menjadi jiwa dari coto Makassar, yaitu bumbu rempahnya. Inilah tahap yang akan menentukan seberapa harum, gurih, dan autentik rasa coto yang kamu buat. Karena itu, proses menyiapkan bumbu tidak boleh terburu-buru. Siapkan semua bahan untuk bumbu halus, yaitu bawang merah, bawang putih, kemiri sangrai, ketumbar, jintan, merica, jahe, kunyit, dan sedikit gula. Semua bahan ini kemudian dihaluskan hingga lembut. Kamu bisa menggunakan cobek untuk hasil aroma yang lebih keluar dan tradisional, atau blender jika ingin lebih praktis. Yang penting, bumbu benar-benar halus agar mudah menyatu dengan kuah nanti. Setelah bumbu halus siap, panaskan sedikit minyak di wajan. Lalu tumis bumbu halus dengan api sedang hingga harum. Di tahap ini, kamu juga bisa menambahkan serai, daun salam, daun jeruk, dan lengkuas, agar aroma rempahnya semakin kuat dan kaya. Saat bumbu mulai ditumis, wangi khas rempah akan langsung menyebar ke seluruh dapur. Hangat, gurih, dan sangat menggoda. Tumis bumbu hingga benar-benar matang, berubah warna sedikit lebih tua, dan minyaknya mulai keluar. Ini sangat penting, karena bumbu yang belum matang akan membuat kuah terasa langu dan kurang nikmat. Sebaliknya, bumbu yang ditumis sampai matang akan menghasilkan rasa yang lebih dalam, lebih kaya, dan lebih nempel di lidah. Tahap ini adalah fondasi rasa dari seluruh coto Makassar. Semakin sabar kamu menumis bumbu, semakin nikmat hasil akhirnya. Karena pada dasarnya, kelezatan semangkuk coto bukan hanya berasal dari dagingnya, tetapi dari rempah yang dimasak dengan penuh kesabaran dan cinta. Setelah bumbu rempah matang dan aromanya mulai memenuhi dapur, kini saatnya masuk ke tahap yang paling menentukan karakter dari coto Makassar, yaitu membuat kuah coto yang gurih, kaya rasa, dan sedikit kental. Disinilah semua bahan mulai menyatu, dan perlahan berubah menjadi hidangan legendaris yang begitu menggoda. Pertama, siapkan panci berisi kaldu rebusan daging yang tadi sudah disimpan. Kaldu ini adalah dasar utama dari kelezatan kuah coto, karena sudah mengandung sari daging yang gurih dan alami. Lalu masukkan bumbu halus yang sudah ditumis ke dalam kaldu tersebut. Aduk perlahan hingga bumbu tercampur rata dan kuah mulai berubah warna menjadi lebih pekat dan menggoda. Setelah itu, masukkan daging sapi dan jeroan yang sudah dipotong kecil-kecil ke dalam kuah. Biarkan semua bahan ini dimasak bersama agar rasa bumbu benar-benar meresap ke dalam daging dan jeroan. Pada tahap ini, aroma kuah akan semakin kuat dan terasa sangat khas. Perpaduan antara kaldu sapi, rempah hangat, dan gurihnya tumisan bumbu. Nah, salah satu rahasia khas coto Makassar asli adalah penggunaan kacang tanah sangrai yang sudah dihaluskan. Masukkan kacang tanah halus ke dalam kuah, lalu aduk rata. Inilah yang membuat kuah coto terasa lebih kental, gurih, dan punya tekstur khas yang membedakannya dari sop atau soto biasa. Kacang tanah juga memberi rasa gurih yang lebih dalam dan membuat kuah terasa lebih kaya. Tambahkan garam, gula, dan koreksi rasa sesuai selera.
Lalu masak dengan api kecil hingga semua bahan benar-benar menyatu dan kuah semakin harum. Semakin lama dimasak dengan sabar, biasanya rasa coto akan semakin enak, karena semua rempah punya waktu untuk meresap sempurna. Tahap ini adalah inti dari seluruh proses memasak coto Makassar. Jika kuahnya sudah pas, gurih, harum, kental, dan kaya rempah, maka setengah keberhasilan masakan ini sudah ada di tanganmu. Setelah semua bahan utama masuk ke dalam kuah dan aroma rempah mulai semakin kuat, kini saatnya masuk ke tahap yang sangat penting, yaitu memasak coto Makassar hingga bumbu benar-benar meresap sempurna. Disinilah rasa yang tadinya masih terpisah-pisah perlahan akan menyatu menjadi satu cita rasa yang utuh, dalam, dan sangat khas. Masak kuah coto dengan api kecil hingga sedang, agar proses peresapan berlangsung perlahan namun maksimal. Jangan terburu-buru menaikkan api terlalu besar, karena coto Makassar adalah masakan yang kelezatannya justru lahir dari proses memasak yang sabar. Semakin lama kuah dimasak dengan tenang, semakin kuat pula rasa gurih dan rempahnya. Aduk sesekali agar kacang tanah halus yang ada di dalam kuah tidak mengendap di dasar panci, dan supaya bumbu tetap tercampur rata. Pada tahap ini, kuah akan mulai terlihat lebih kental, pekat, dan mengilap. Tanda bahwa semua bahan sudah mulai menyatu dengan baik. Aroma harum dari bawang, ketumbar, jintan, serai, dan kaldu sapi juga akan terasa semakin menggoda. Daging dan jeroan yang sebelumnya sudah direbus akan semakin lembut saat dimasak dalam kuah berbumbu ini. Setiap potongan akan perlahan menyerap rasa gurih, rempah, dan kekayaan rasa dari kuah coto. Inilah yang membuat setiap suapan nanti terasa begitu nikmat. Bukan hanya enak di kuahnya, tapi juga meresap sampai ke isiannya. Pada tahap ini, kamu juga bisa kembali mencicipi rasa. Jika dirasa kurang gurih, tambahkan sedikit garam atau kaldu. Jika ingin aroma rempah lebih kuat, biarkan mendidih perlahan sedikit lebih lama. Tahap memasak hingga meresap ini mungkin terlihat sederhana, tapi justru menjadi rahasia utama kenikmatan coto Makassar. Karena masakan tradisional seperti ini tidak hanya soal bahan, tetapi juga soal kesabaran dalam membiarkan rasa tumbuh dan menyatu dengan sempurna. Salah satu hal yang membuat coto Makassar terasa begitu istimewa, bukan hanya kuah dan isiannya, tetapi juga pelengkap sajian yang membuat pengalaman makannya jadi jauh lebih lengkap dan memuaskan. Bahkan bagi banyak orang, kenikmatan coto justru terasa sempurna ketika disajikan bersama pendamping yang tepat. Pelengkap utama yang paling identik dengan coto Makassar adalah ketupat atau burasa. Keduanya bukan sekedar tambahan, tapi benar-benar bagian penting dari cara menikmati coto. Ketupat yang lembut dan padat akan sangat cocok dipadukan dengan kuah coto yang kaya rempah. Saat kuah meresap ke dalam potongan ketupat, rasa gurihnya terasa semakin nikmat di setiap suapan. Begitu juga dengan burasa, sajian khas Sulawesi yang punya rasa gurih lembut dan sangat pas disantap bersama kuah coto yang hangat. Selain itu, siapkan juga daun bawang iris dan bawang goreng untuk taburan di atas coto saat disajikan nanti. Meskipun terlihat sederhana, dua pelengkap ini punya peran besar dalam menambah aroma dan tampilan. Daun bawang memberi kesegaran, sementara bawang goreng memberikan sentuhan gurih dan aroma khas yang membuat semangkuk coto terasa semakin menggoda. Tidak ketinggalan, banyak orang juga suka menikmati coto Makassar dengan sambal dan jeruk nipis. Sambal akan menambah sensasi pedas yang membuat rasa coto semakin hidup, sementara perasan jeruk nipis memberi sentuhan segar yang membuat kuah terasa lebih ringan dan seimbang. Kombinasi ini sangat cocok bagi kamu yang suka rasa lebih kuat dan kompleks. Tahap menyiapkan pelengkap ini memang terlihat kecil, tetapi justru menjadi sentuhan akhir yang bisa mengangkat kenikmatan coto Makassar ke level yang lebih tinggi. Karena dalam hidangan tradisional seperti ini, detail kecil seringkali menjadi pembeda antara enak dan sangat berkesan. Setelah semua proses memasak selesai dan aroma kuah rempahnya semakin menggoda, tibalah saat yang paling ditunggu-tunggu, yaitu menyajikan coto Makassar. Ini bukan hanya soal memindahkan makanan ke mangkuk, tetapi juga tentang menghadirkan hidangan yang terlihat menggugah selera sejak pandangan pertama. Siapkan mangkuk saji, lalu masukkan potongan daging sapi dan jeroan secukupnya ke dalamnya. Setelah itu, siram dengan kuah coto panas yang kental dan harum hingga seluruh isi mangkuk terendam dengan sempurna.
Saat kuah panas itu dituangkan, aroma rempah dan kaldu sapi akan langsung naik dan memenuhi udara. Hangat, gurih, dan sangat menggoda. Taburkan daun bawang iris dan bawang goreng di atasnya sebagai sentuhan akhir. Selain membuat tampilannya lebih cantik dan menggoda, taburan ini juga menambah aroma segar dan gurih yang semakin memperkaya rasa. Jika suka, tambahkan sedikit sambal di pinggir mangkuk atau sajikan sambal secara terpisah agar setiap orang bisa menyesuaikan tingkat pedas sesuai selera. Jangan lupa sajikan bersama ketupat atau burasa di sampingnya. Inilah pasangan terbaik untuk semangkuk coto Makassar. Potongan ketupat yang lembut saat dicelupkan ke dalam kuah coto akan menyerap semua rasa gurih rempah, menciptakan sensasi makan yang benar-benar memuaskan. Penyajian coto Makassar yang hangat seperti ini sangat cocok dinikmati saat pagi, siang, maupun malam hari. Apalagi jika disantap saat cuaca dingin atau saat berkumpul bersama keluarga. Semangkuk coto bisa terasa bukan hanya lezat, tetapi juga menghadirkan suasana hangat dan akrab. Inilah momen ketika semua proses memasak yang panjang terbayar lunas, saat semangkuk coto Makassar tersaji cantik, harum, dan siap memanjakan lidah siapapun yang mencicipinya. Meskipun coto Makassar terlihat seperti hidangan tradisional yang rumit, sebenarnya resep ini bisa dibuat dengan hasil yang sangat memuaskan, asalkan kamu tahu beberapa tips penting. Detail kecil dalam proses memasak seringkali menjadi penentu apakah coto buatanmu hanya lumayan enak atau benar-benar terasa autentik, gurih, dan bikin nagih. Tips pertama, pilih daging dan jerawan yang segar. Bahan utama yang segar akan sangat berpengaruh pada rasa akhir kuah dan tekstur isiannya. Daging segar akan menghasilkan kaldu yang lebih gurih, sementara jerawan yang bersih dan segar akan terasa lebih nikmat tanpa aroma amis berlebihan. Tips kedua, jangan buru-buru saat merebus dan memasak kuah. Salah satu rahasia utama coto Makassar yang lezat adalah proses memasaknya yang sabar. Semakin lama kuah dimasak dengan api kecil, semakin dalam rasa rempahnya dan semakin meresap ke dalam daging serta jeroan. Tips ketiga, sangrai bumbu dan kacang tanah dengan baik. Ketumbar, jintan, kemiri, dan kacang tanah yang disangrai dengan tepat akan menghasilkan aroma yang jauh lebih harum dan rasa yang lebih kaya. Ini adalah rahasia penting yang membuat kuah coto terasa lebih khas dan tidak hambar. Tips keempat, jangan takut koreksi rasa berkali-kali. Cicipi kuah saat proses memasak berlangsung. Jika kurang gurih, tambahkan sedikit garam atau kaldu. Jika terlalu kental, tambahkan sedikit kaldu rebusan. Menyesuaikan rasa di akhir proses sangat penting, agar hasilnya pas di lidah. Tips terakhir, sajikan selalu dalam keadaan panas. Coto Makassar paling nikmat saat kuahnya masih hangat mengepul, karena disitulah aroma rempah dan gurih kaldunya terasa paling kuat. Dengan mengikuti tips-tips sederhana ini, kamu bisa membuat coto Makassar rumahan yang rasanya tidak kalah dengan yang dijual di warung atau restoran terkenal. Bahkan, bisa jadi hasil buatanmu justru lebih spesial karena dimasak dengan penuh perhatian dan rasa cinta. Pada akhirnya, coto Makassar bukan hanya sekadar makanan berkuah biasa, tetapi sebuah hidangan tradisional yang kaya rasa, penuh sejarah, dan membawa kehangatan dalam setiap suapannya. Dari proses menyiapkan daging dan jeroan, meracik rempah, hingga memasaknya perlahan sampai kuah benar-benar gurih dan meresap, semuanya menunjukkan bahwa masakan ini dibuat bukan hanya dengan bahan, tetapi juga dengan kesabaran dan cinta. Keistimewaan coto Makassar terletak pada kemampuannya menghadirkan rasa yang begitu dalam dan memuaskan, meskipun berasal dari bahan-bahan yang sederhana. Kuahnya yang kaya rempah, dagingnya yang empuk, serta pelengkap seperti ketupat atau burasa, menjadikan hidangan ini terasa sangat lengkap dan sulit dilupakan. Tidak heran jika coto Makassar menjadi salah satu kuliner kebanggaan Indonesia yang dicintai banyak orang dari berbagai daerah. Bagi kamu yang ingin mencoba menghadirkan cita rasa Nusantara di rumah, resep ini adalah pilihan yang sangat layak dicoba. Mungkin prosesnya sedikit lebih panjang dibanding masakan harian biasa, tetapi hasil akhirnya benar-benar sepadan. Bahkan, semangkuk coto hangat buatan sendiri bisa menjadi sajian istimewa yang membuat keluarga berkumpul lebih dekat di meja makan. Pesan akhirnya sederhana. Masakan tradisional seperti coto Makassar bukan hanya soal rasa, tetapi juga soal menjaga warisan kuliner yang kaya dan penuh makna.
Kalau kamu suka resep seperti ini, jangan lupa like, komentar, dan share, agar lebih banyak orang bisa ikut mencoba dan mencintai kuliner khas Indonesia.